Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita alhamdulillah pada hari ini lanjutkan lagi pembahasan al-istithna dalam kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Melanjutkan pembahasan mustatna dengan siwa dan goir. Serta kita insyaAllah akan selesaikan hari ini pembahasan istithna ini karena mudah insyaAllah. Yang paling sulit itu kan hanya illah. Iya. Hukum isim setelah goir dan siwa. Qala al-Hattab rahimahullah wal mustatna bi goir wa siwa. Bilugotiha majrurun bil idhofah. Mustatna dengan goir dan siwa. Bilugotiha dengan lugonya. Artinya dengan bahasanya siwa. Kan banyak kemarin bahasanya. Siwa, sawa, suwa, sawaan, siwaan. Yang kemarin maksudnya itu. Dengan bahasanya siwa. Majrurun bil idhofah. Dijer dengan idhofah. Jadi kata yang terletak setelah goir dan siwa majrur selama-lamanya. Kata yang terletak setelah goir dan siwa majrur selama-lamanya. Lihat catatan 699. Yaitu sebagai mudhafun ilaih. Jadi kalau antum dapat goir, pastikan setelahnya mudhafun ilaih. Dapat siwa, pastikan setelahnya mudhafun ilaih. Dipahami ini kan? Jadi dia ini tidak masalah. Cuman goir dan siwanya saja. Kita baca apa? Kan dia isim, mu'rab. Kan dia mudhaf. Mudhaf itu kan harokatnya bisa rofa, bisa nasab, bisa apa? Jer. Kalau setelahnya pasti mudhafun ilaih majrur. Kalau dianya kan mudhaf tergantung penyakit. Kan begitu pembahasannya. Sekarang gimana bacaannya? Kata penulis wa yu'rabu goir wa siwa. Dan di i'rab goir dan siwa. Bima yastahiquhul mustatna bi'illah. Masya Allah. Dengan apa yang merupakan hak dari mustatna dengan illah. Jadi goirnya itu dibaca seperti kata yang terletak setelah illah. Goirnya itu dibaca seperti kata yang terletak setelah illah. Itu dia. Lihat dulu catatan 700. Pada 3 keadaan yang telah disebutkan untuk illah. Itu yang dimaksudkan. Artinya ini goir bisa wajib dinasab. Kapan? Kapan? Tam mujab. Boleh badal, boleh nasab. Kapan? Tam goiru mujab. Kalau muttasil lebih roji badal. Kalau mungkoti wajib badal. Ijaz. Kalau tamim boleh. Lebih roji badal tapi boleh nasab. Yang sudah lewat. Kalau nakis. Sesuai dengan penyakit. Jadi nanti bisa goiru, goiro, goiri. Jadi goirnya yang bermasalah. Goirnya yang dipermasalahkan. Lihat prakteknya sekarang. Fayajibun nasbuha. Maka wajib nasabnya. Wajib dia nasab. Iya. Ada catatan 71. Jika kalimatnya tam mujab. Iya kan? Itu tinggal disebutkan. Naqamu goiro zaidin. Siwa zaidin. Lihat goiro, wajib goiro. Karena kalamnya apa sekarang? Tam mujab. Wa juzul itba'u wan nasbu. Boleh ikut, boleh nasab. Ada catatan di bawah 72. Jika kalimatnya tam, goiru mujab. Itu diingat kembali. Tam, goiru mujab. Kama finas sebagaimana dalam contoh. Makomu.
Goiru Zaidin au siwa Zaidin. Antum boleh baca apa tadi itu? Boleh juga antum baca apa? Goiro. Tidak ada masalah. Boleh goiru, boleh juga antum baca apa? Goiro. Boleh. Tergantung nanti antum rojikan yang mana. Kan nanti kalau dia mutasir, mungkoti, itu berpengaruh. Jelas boleh baca dua. Wa yu'rabani bihasabil awamili. Dan di-i'rab sesuai dengan penyakit. Dan di-i'rab sesuai dengan penyakit. Catatan nomor 703. Jika kalimatnya nakis. Jika kalimatnya nakis. Iya. Finah pada contoh makoma. Antum baca apa ini? Makoma. Goiru. Pasti koma butuh apa? Fa'il. Makoma goiru Zaidin. Kalau siwa paling santai dia. Karena siwa ketika akhirnya alif. Kan tidak nampak harokatnya. Wasiwa Zaidin. Tapi nanti masalahnya kalau antum ditanya. Yang sembunyi apa? Itu saja yang dipikirkan. Ya sembunyinya bisa doma, bisa fathah, bisa kasro, tergantung di kalimat. Iya. Wa ma zro'aitu goiro Zaidin siwa Zaidin. Wa ma marortu bi goiri Zaidin. Mudah sekali insyaallah. Kemudian beliau katakan wa idza muddat siwa. Jika siwa dibaca mat. Jika siwa dibaca mat apa artinya? Perhatikan 704, akhir katanya berupa hamzah, itu dibaca mat. Yaitu menjadi mamdudah. Akhir katanya berupa apa? Hamzah. Jadi jika siwa dibaca mat, kana i'rabuha dhahiran, maka i'rabnya nampak karena akhirnya hamzah. Wa idza qasurat, tapi kalau dibaca maksur, itu akhirnya akhir katanya berupa alif, itu namanya dibaca maksur seperti isim maksur. Kana i'rabuha muqaddaron alal alif, maka adalah i'rabnya disembunyikan di atas alif. Ya kan? Itu saja yang diperhatikan. Kalau antum baca sawaun, maka nanti an in nampak. Tapi kalau antum baca sawa pakai alif, maka tidak nampak harokatnya. Ini yang perlu ingatkan. Selesai goir siwa. Ada masalah di goir siwa? Ada permasalahan sekarang? Jadi intinya setelah goir dan siwa pasti majrur. Yang dipermasalahkan bacaannya goir. Maka sama dengan kata yang terletak setelah illa. Jadi bukan seperti illa, tapi seperti kata yang setelah illa. Tam mujab wajib nasab, tam manfi boleh nasab boleh badal. Nakis sesuai penyakit. Kita pindah. Hukum isim setelah laisa dan la yakun. Hukum isim setelah laisa dan la yakun. Kata penulis wal mustatna bi laisa wa la yakunu. Yang dikecualikan dengan laisa dan la yakunu. Mansubun. La goir. Masya Allah. Dinasab. Tidak lain. Jadi kalau antum dapat laisa dan la yakun. Itu mustatnanya pasti mansub. Tidak ada lain. Jadi ini tadi kalau setelah goir siwa. Pasti jar. Setelah laisa dan la yakun. Pasti apa? Pasti mansub. Ini paling mudah. Kenapa bisa? Li'annahu khobaruhuma. Karena khobar keduanya. Khobarnya laisa sama khobarnya la yakun. Paham tak? Misalnya antum bilang begini. Ja'al qawmu laisa zaidan. Ra'aitul qawma laisa zaidan. Marartu bil qawmi laisa zaidan. Jadi selalu mansub. Sebelumnya terserah mau apapun harokatnya. Sama juga la yakun. Ja'al qawmu la yakunu zaidan.
Kenapa dibilang mustatna? Kan artinya ja'al qaumu, datang kaum, la yakunu zaidan. Tidak ada zaid. Pengecualian enggak? Pengecualian atau tidak? Pengecualian. Tapi setelahnya selalu mansub. Paham Abdurrahman? Agus? Ini Abdurrahman, ini Agus. Agus Abdurrahman. Gitu ya. Alhamdulillah. Antum paham Ji? Yakin. Siapa yang belum paham ini sekarang? Jadi i'rabnya bukan mustatna. Yang mustatnanya maknanya. I'rabnya khobar kana, khobar yakunu, khobar laisa. Terus kenapa dibilang mustatna? Maknanya. Lihat maknanya. Ja'al qaumu laisa zaidan. Datang kaum tidak ada zaid. Dikecualikan zaid? Dikecualikan zaid? Dikecualikan. Maknanya dikecualikan. Iya. Adapun i'rabnya jangan pernah bilang mustatna. Enggak. Antum i'rabnya apa? Khobar laisa. Khobar siapa lagi? Khobar laisa dan khobar la yakun. Khobarnya. Itu i'rabnya. Iya. Lihat contohnya. Nah qomal qaumu laisa zaidan wala yakunu zaidan. Kaum berdiri tidak zaid. Bisa antum bilang kecuali zaid. La yakunu zaid. Tidak ada zaid. Yaitu kecuali zaid. Sama artinya. Pengecualian. Artinya pengecualian. Adapun antum i'rab zaid apa? Khobar yakun dan khobar laisa. Selesai. Ada masalah di sini? Fahri? Siapa yang ada masalahnya di la yakun laisa? Tidak ada? Ubaidillah. Sekarang hukum isim setelah khola ada hasya. Terakhir. Kata beliau wal mustatna bi khola wa ada wa hasya. Yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya. Ya juzu jarruhu wa nasbuhu biha. Boleh jernya dan nasab dengannya. Jadi intinya ini paling mudah. Boleh nasab, boleh jer. Itu langsung dua. Boleh nasab, boleh jer. Nah contoh. Qomal qaumu. Khola zaidan wa khola zaidin bil jar. Dengan dijar itu yang kedua. Wa ada. Contoh lain lagi. Wa ada zaidan wa ada zaidin boleh. Wa hasya zaidan wa hasya zaidin. Pokoknya kalau antum dapat khola ada hasya. Setelahnya boleh apa? Boleh jer, boleh nasab. Ini sederhana. Terus kalau antum jer sebagai apa? Kalau antum nasab sebagai apa? Ingat kembali yang kemarin. Ini kalau ada hasya bisa menjadi fi'il dan bisa menjadi huruf. Itu masalahnya. Makanya dia bisa dua bacaan. Lihat kata penulis. Fa'in jarorta fahiyah hurufu jarrin. Kalau kamu jer maka dia adalah huruf jer. Kalau kamu jer dia. Kalau kamu jer ini maka dia adalah huruf jer. Kalau kamu jer, maka dia adalah huruf jer. Jadi kalau antum jer setelahnya, maka antum i'rab. Qala ada hasya, huruf jer. Mabni, la mahallahu minal i'rab. Paham kan? Wa in nasabta, kalau antum nasab dia setelahnya. Fahiya af'alun, maka dia adalah fi'il. Jadi kalau antum jer, maka dia huruf jer. Kalau antum nasab, maka dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa kalau ada hasya? Madi. Fi'il madi. Iya. Setelah itu pernyataan berikutnya. Wa tattasilu ma bi'ada wa khola. Illa, afan, betul. Illa anna sibawaihi, kecuali hanya saja sibawai lam yasma' tidak mendengar. Fil mustatna bihasya illal jar. Ini sibawai. Jadi kan tadi kan kita sudah bilang di awal. Bahwa boleh nasab, boleh jar. Untuk tiga-tiganya. Hanya saja sibawai tidak mendengar. Belum tidak mendapatkan. Tidak mendengar maksudnya dari orang Arab. Tidak mendapatkan dari orang Arab.
pada yang dikecualikan dengan hasya kecuali jer saja. Ini faedah besar sekali. Artinya kalau antum dapat hasya itu satu pilihan. Jer saja. Paham ini Sibawai? Jadi kita di buku dasar sudah 2 kitab kita tekankan. Setelah khola ada hasya boleh 2 bacaan. 3 itu boleh 2 bacaan. Sekarang kita sudah diruncingkan oleh pilihan Sibawai. Paham kan? Oleh pilihan daripada Sibawai. Dia memilih apa? Apa? Hasya tidak pernah setelahnya apa? Nasab. Selalu apa? Dijer. Dan pendapat Sibawai itu kebanyakan dia lebih kuat. Karena ini orang aneh. Dia belajar karena kemarahan. Iya. Dia pernah baca sesuatu disalahkan. Dia bilang itu lahan, itu salah. Iya. Tapi dia bertahan, enggak salah. Tapi karena disalahkan, dia langsung saya mulai sekarang harus belajar bahasa Arab. Akhirnya dia jadi orang gila dalam bahasa Arab. Maksudnya dia peneliti bahasa Arab dengan penelitian yang tinggi. Paham kan? Makanya kalau dia rata-rata, kalau ulama bahasa bilang idza qalat hadami fasaddikuha. Kalau dia sudah bilang benarkan saja. Enggak usah banyak bicaramu. Iya. Karena ini orang dia memang hidupnya dia meneliti bahasa Arab. Dia meneliti bahasa Arab dalam hidupnya. Iya, jadi dia rata-rata kalau dia bilang tidak dengar dari orang Arab, memang tidak ada orang Arab ngomong begitu. Kan dia sudah teliti semuanya. Sudah teliti semuanya. Makanya rata-rata pendapatnya yang lebih kuat. Walaupun kadang ada ulama yang mengatakan ini tidak kuat karena ada juga. Karena tidak ada seorang itu yang semua dia tahu. Iya kan? Ada saja kurang sedikit. Dipahami kan? Tapi rata-rata yang dia pilih itu dikuatkan. Iya, jadi Al-Hattab bilang, karena pendapat Sibawai ini memang dianggap. Jadi hanya saja Sibawai tidak mendengar dari orang Arab. Tidak dia dapat. Bahwa musatna dengan hasya itu kecuali jer saja. Kecuali jer saja. Artinya sekarang berarti yang bisa 2 pilihan itu hanya siapa? Ada dan khola. Kan begitu? Khola dan ada. Adapun hasya itu jer saja. Makanya setelahnya watattasilu ma dan ma bersambung dengan ada dan khola. Jadinya begitu sekarang. Ma bisa bersambung dengan ada dan khola. Cuman ada dan khola. Kan kalau di buku dasar, kalau 3 ini bersambung dengan ma, maka harus dibaca nasab. Sekarang kita tidak boleh lagi bilang begitu. Khola dan ada dan khola bisa bersambung dengan ma. Kenapa? 2 saja tidak 3. Karena hasya tadi pasti dijer. Sementara kalau masuk ma kan pasti nasab. Anda paham ini kan? Kalau masuk ma pasti nasab. Sementara hasya tidak pernah dinasab setelahnya. Berarti hanya 2 saja. Ma bisa bersambung dengan ada dan khola. Fayata'ayyanun nasbu, maka pasti dinasab. Jadi ingat gini, khola ada bisa jer bisa nasab. Iya kan setelahnya. Kecuali bersambung dengan ma. Ada ma di depannya. Ma khola, ma ada. Sudah pasti nasab. Tidak boleh antum baca lain. Sudah pasti nasab. Iya. Terus kata beliau, wala tattasilu ma bihasya. Kan sudah dibilang tadi. Ma tidak akan pernah bersambung dengan hasya. Karena hasya tidak menasab setelahnya. Nah kalau ada ma kan pasti nasab. Kalau ada ma apa pasti nasab. Sementara ma tidak bersambung dengan, sementara setelah hasya tidak pernah nasab. Otomatis tidak mungkin ada ma. Tidak mungkin ada ma. Iya kan? Ini yang disebutkan. Takul kamu katakan. Qamal qaumu ma ada Zaidan. Satu bacaan. Ma ada Zaidan. Karena ada ma sebelum dia. Ma ada Zaidan. Iya. Wa qala Labid, berkata Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Langsung. Khalallaha. Wajib antum baca apa? Nasab. Karena kenapa? Ada ma sebelum
khola wa kullu na'imin la mahalata zailu. Syairnya Labid ini biasa ulama tauhid bawakan. Karena maknanya adalah tauhid. Ala ketahuilah kullu syai'in segala sesuatu ma khalallaha apa yang segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah. Kalau ma tidak diartikan apa yang. Karena dia ma masdariyah. Ada di catatan di bawah. Iya. Jadi ala kullu syai'in ma khalallaha. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah. Batil. Itu batil. Semua segala sesuatu yang orang sembah selain Allah itu batil. Kalau orang sembah maka dia sembah dengan batil. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan seluruh kenikmatan itu pasti akan sirna. Semua yang kita rasakan pasti akan hilang. Iya. Ini yang beliau katakan. Ada catatan di bawah ya kita tidak perlu baca tadi karena jelas semuanya. Iya, seperti Zaid dan Mansub, maf'ulun bi dari khola. Zaidin adalah majrur dengan huruf jar khola. Zaid dan Mansub sebagai maf'ulun bi dari ada. Zaidin majrur dengan huruf jar ada. Zaidan adalah mansub sebagai maf'ulun bi dari hasya. Zaidin adalah majrur huruf jar dari hasya. Yaitu ma masdariyah. Tadi ada catatan. Wa tattasilu ma bersambung. Ma apa itu? Ma masdariyah. Jadi bukan ma nafi. Ma masdariyah. Iya. Terus tadi karena ma masdariyah tidak masuk kecuali pada fi'il. Sehingga khola dan ada tidak menjadi huruf jar. Itu alasannya. Kenapa harus dinasab setelah masuk ma? Karena ma itu apa? Pasti masuk pada fi'il. Tidak masuk pada huruf jar. Sehingga wajib dinasab. Selesai. Isim mansub yang lainnya. Iya. Sisa isim mansub. Sisa isim mansub. Iya kan belum masih ada isim mansub yang lain kita belum singgung. Kata beliau wa amma khobaru kana wa akhwatiha. Adapun khobar kana dan saudara-saudaranya. Wa khobaru hurufil musyabbah bilaisa. Dan khobar huruf yang diserupakan dengan laisa. Wa khobaru af'alil muqarabah. Khobarnya af'alul muqarabah. Wasmu inna wa akhwatiha. Isim inna dan saudari-saudarinya. Wasmu la allati linafil jins. Isim la yang menafikan jenis. Fataqaddamal kalamu alaiha fil marfu'ati. Maka telah lewat pembicaraan atasnya pada marfu'at. Telah lewat pembicaraan atasnya pada apa? Marfu'at. Jadi sudah lewat. Tidak diulang lagi di sini. Jadi akhirnya selesai. Wa amma tawabi'u. Adapun tawabi'. Fasayatil kalamu alaiha insyaallah. Maka akan datang pembicaraan atasnya. Insyaallah. Nanti di bab terpisah setelah semuanya. Ya. Akan dibicarakan nanti tawabi'. Selesai. Berikutnya kita akan masuk di babu al-mahfudoti minal asma. Itu insyaallah kita ambil di pertemuan kita setelahnya. Masya Allah. Ada pertanyaan? Bismillah, ada tambahan aja Ustaz. Di yang terakhir itu insya Allah ada tambahan ta'alanya Ustaz. Kurang ta'ala. Mantap. Pokoknya. Jadi banyak sekali penulisnya ini buku nanti ya. Ini ditulis masuk semua ini nama. Nah, terus? Kita. Ada salah harokat Ustaz. Pada hukum isim setelah laisa dan layakun. Li'annahu khobaru hama. Baik, Hasan. Khobaruhu huma. Hasan. Terus? Fadal.
Ada tambahan di hukum isim setelah siwa dan ghair Hmm. pada bagian yang ketiga, wa yu'rabani bihasabil awamil. Itu yang contoh yang majrur. Wama marartu bi ghairi Zaidin wa siwa Zaidin. Hmm. Wama marartu bi ghairi Zaidin wa siwa Zaidin. Oh, kurang. Baik. Kan selalu tadi 2 contoh toh? Kurang siwa. Wasiwa. Baik. Hasan. Terus? Kan tadi sebelumnya kan maqama ghairu Zaidin wasiwa Zaidin. Ma ra'aitu ghairu Zaidin wasiwa Zaidin. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin. Seharusnya wasiwa Zaidin. Kurang memang 1. Masih ada? Fadal. Ada ini salah harokat Ustaz. Hmm. Di halaman 152. Wan nasbu fil mustasna muttasilu. Di situ muttasil. Fil mustatna. Muttasili Baik. sebagai nat. Oh, Mursyid itu. Rusdi itu. Hah? Masya Allah. Dia sudah bisa protes harokat. Allahu Akbar. Dia gitu. Allah. Saya tidak sangka dia bisa begitu. Nah, mantap saudara. Betul itu tahu. Kan fil mustatna. Kan majrur. Sementara al-muttasil kan ma'rifah, na'at. Masa na'at majrur marfu? Mantap. Masya Allah. Saya tidak sangka kalau orang lain bisa lah dimaafkan itu. Iya, alhamdulillah ini Rusdi. Hasan. Masya Allah. Bisa mini ngajar bahasa Arab di Sinja ini. Amin. Orang tidak berdoa. Dia bilang amin. Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Hari ini tidak ada setelahnya. Saya ada pertemuan. Qadarullah. Jadi kita cari 3 orang hari pekan depan. Paling cepat. Faiz. Zul. Siapa Zul? Oh, Rizky. Kita cari 3 saja dulu dah. Qadarullah. Masya Allah. Sedikit ini, pasti kena nanti ini di. Alhamdulillah. Setelah itu enggak angkat tangan minta. Sesuai urutan dulu. Atau angkat tangan lagi. Sesuai urutan dulu. Nanti itu dah. Daripada kita berdebat dulu sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sebentar tidak ada. Libur dulu. Nabil, enggak ikhlas ki. Alhamdulillah. Saya ada dulu. Sedikit ada pertemuan. Hari Senin, makan dipilih 3. Kan yang baca hari ini kan nanti hari Senin. Makanya tadi kenapa kita pilih 3. Senin juga daurah. Masa daurah apa? Oh sehari sama Ustaz. Jadi ini
Kurang lagi satu. Hmm? Yang jadi terpaksa nanti dia hari Senin lagi. Jadi pekan depannya lagi pilihnya 3 lagi. Jadi, tapi Senin berikutnya itu enggak ditanya sama orang tuh. Sudah tanggal 1. Iya enggak? Enggak ada yang ditanya toh. Jadi otomatis banyak yang dia baca dan terjemah. Ini kan enggak ditanya Mi, jadi kita pasti banyak. Jadi Rizky, takdirnya itu saudara. Enggak bisa orang menghindar dari takdir.